Roof atau atap. Roof ini merupakan sistem family. Pembentukan permukaannya terdapat dua sistem. Yang pertama ini seperti lantai, dan yang kedua ini seperti wall untuk curtain system. Dan perbedaannya adalah bagaimana elemen tersebut diposisikan. Jadi secara bentuk ada dua. Yang pertama ini seperti lantai tapi bentuk atap. Dan yang kedua adalah mulium vertikal, horizontal, dan panel tapi bentuk atap juga. Dan untuk parameternya adalah standar karena mereka merupakan sistem family. Secara kategori hanya ada satu, yaitu kategori roof, memiliki nested sesuai dengan sistem family wall atau floor, dan dibuat di working plane horizontal atau level. Dan dari segi bentuk terdapat dua macam, basic roof dan slope glazing. Jenis basic roof itu seperti lantai, yaitu terdapat lapisan-lapisan yang nantinya bisa diisi dengan material, sedangkan slope glazing itu adalah seperti curtain wall, yaitu benda yang memiliki elemen mullion dan panel-panelnya. Jenis atapnya ada dua, basic roof dan slope glazing. Kita dapat mengconvert atap yang sudah ada menjadi roof glazing. Slope glazing pada prinsipnya ini adalah bentuknya seperti curtain system, sama persis, sehingga apabila kita di edit type maka sistemnya sama, terdapat curtain panelnya sama, tetapi memang khusus ini untuk atap dengan grid 1, grid 2, vertikal, horizontal, dan mullion dalam dan mullion luarnya. Semua sama, sistemnya juga sama, tetapi memang isinya disesuaikan untuk atap. Dan untuk basic roof secara prinsip ini seperti lantai, yaitu lapisan-lapisan yang memiliki ketebalan dan nantinya bisa diisi dengan material. Untuk kepentingan tampilan desain development dan skematik, sudah diberikan dua family. Untuk basic roof adalah M2 roof dengan ketebalan 20 cm, dan untuk jenis slope glazing, M2 atap rangka 5x15, yaitu mullion 5x15 dengan grid mulliannya 120x120 cm. Dari segi tampilan, untuk basic roof apabila dipotong maka dia akan diblok hitam. Cara membuatnya ada dua macam, yaitu roof by footprint dan roof by extrusion. Roof by footprint adalah roof dibentuk berdasarkan tepi atap, sedangkan roof by extrusion itu seperti polyline yang diekstrud. Roof by footprint pada prinsipnya adalah membuat sebuah close polyline pada sebuah working plane atau level. Jadi kita harus menentukan levelnya dulu dan kita harus membuat close polyline-nya. Setelah itu oke, dan sudah terjadilah sebuah atap. Contoh lain kita buat footprint, terus kita cari dan kita pindahkan ke level 2 dan dia akan membuat atap di level 2. Setelah atapnya jadi, kita bisa menentukan kemiringan atau tidak ada kemiringan dari sebuah atap. Jika define roof slope-nya tidak kita centang, maka dia tidak ada kemiringan. Dan untuk slope-nya kita dapat menentukan kemiringannya. Cara lain untuk menentukan kemiringan adalah setelah atapnya jadi kita dapat mendragnya ke atas atau ke bawah. Atap ini tidak hanya kotak, tapi juga bisa dengan bentuk yang lain. Yang penting harus close polyline. Cara pengerjaan tidak harus jadi dan tidak harus garis lurus. Kita bisa menggabungkan dengan garis lengkung. Pada prinsipnya kita harus membuat garis close polyline pada sebuah working plane. Bentuknya bisa beraneka ragam. Kita harus menentukan kemiringannya, lalu Revit akan menentukan bentuk sesuai dengan kriteria yang kita buat. Dibedakan dengan dua, yaitu dengan overhang dan without overhang. Secara bentuk ini adalah sama, tetapi posisinya yang berbeda. Sistem ini berangkat dari pada saat sebelumnya kita membuat atap tanpa ada acuan, tetapi sekarang kita membuat atap dengan adanya acuan tembok. Jadi syaratnya harus ada temboknya terlebih dahulu. Roof by footprint. Tahap awal pada saat kita membuat roof harus tetap menentukan levelnya. Dan untuk membuat garis tepinya kita menggunakan peak lines. Lalu kita tentukan offsetnya. Setelah itu kita tentukan peak lines atau sisinya. Setelah kita tentukan tidak harus sempurna, setelah itu dapat kita rapihkan. Oke, dan atap sudah jadi. Apabila kita lihat, maka posisi bawah atap adalah pas di atas tembok. Hal ini berbeda apabila menggunakan overhang. Caranya sama, tetapi pada saat peak walls, kita menggunakan walls. Kita langsung pilih walls-nya,
dan offsetnya sudah kita tentukan dan kita rapihkan. Setelah itu kita oke, maka atap sudah terbentuk pas di ujung tembok. Jenis kedua adalah roof by extrusion. Caranya sama, kita masuk ke roof dan kita harus menentukan working plane-nya. Dalam kali ini kita harus pick atau kita buat terlebih dahulu. Ini kita ambil daerah sisi dari atap yang kita ambil sebagai working plane. Untuk mempermudah working plane aktif, kita dapat mengaktifkannya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis, bukan close polyline. Dalam hal ini tidak harus garis lurus, tapi bisa kombinasi garis lengkung dan lurus. Setelah itu atap sudah jadi dan ujungnya dapat kita atur. Tetapi kita harus mengkoneksikannya dengan atap existing. Gunakan tools Join Unjoin Roof. Lalu pilih kedua sisi yang mau kita hubungkan. Lalu atap tersebut sudah bergabung.